샛별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rahman Hakim dari kelas 1242 nomor absen 6. Di video kali ini saya akan menampilkan video praktikum Ingenhouse dan Such untuk pemenuhan tugas video biologi saya. Yang pertama, kita akan melakukan uji praktikum Ingenhouse. Langsung saja, yuk kita simak videonya. Tujuan dari praktikum Ingenhouse yang pertama ini adalah untuk membuktikan adanya gelembung-gelembung gas oksigen dalam fotosintesis. Yang kedua, untuk membuktikan fotosintesis dipengaruhi oleh faktor cahaya dan suhu. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Di sini ada 3 buah botol. Botol pertama berlabelkan terang dan es batu. Botol kedua berlabelkan terang. Dan botol ketiga berlabelkan gelap. Yang kemudian ada tanaman air hidrilla dan es batu. Langkah pertama, yuk kita isi botol dengan air. Pastikan air tidak memenuhi seluruh botol ya, agar nanti kita bisa melihat adanya gelembung-gelembung gas oksigen. Nah, kira-kira segini nih takarannya. Setelah kita mengisi air ke dalam botol, kemudian kita hancurkan es batu sehingga menjadi potongan yang lebih kecil-kecil. Kemudian kita masukkan masing-masing 3 botol tersebut dengan tanaman hidrilla. Masukkan hingga 2-3 tanaman atau 3 tangkai. Kemudian kita masukkan es batu secukupnya ke dalam botol berlabelkan terang dan es batu. Setelah kita menempatkan hidrilla ke dalam botol, letakkanlah botol berlabel terang dan terang plus es batu di bawah sinar matahari agar mengalami proses fotosintesis. Dan meletakkan botol berlabel gelap di tempat yang teduh untuk mengetahui apakah ada timbulnya gelembung-gelembung gas oksigen. Setelah itu kita tunggu selama kira-kira 30 menit sampai 1 jam untuk mengetahui apakah adanya timbul gas oksigen. Kemudian kita lihat hasilnya setelah menunggu selama 1 jam. Yang pertama, kita amati botol berlabel terang dan es batu. Dapat terlihat bahwa adanya gelembung-gelembung gas oksigen, tetapi sedikit ya. Hal ini dikarenakan suhu air dalam botol tersebut terlalu rendah. Jadi tanaman hidrilla mengalami proses fotosintesis, tetapi tidak berjalan secara maksimal. Kemudian kita lanjut botol berlabel terang. Dapat terlihat bahwa adanya gelembung-gelembung gas oksigen yang sangat banyak. Hal ini dikarenakan suhu dan sinar matahari yang cukup, jadi proses fotosintesis berjalan secara maksimal. Yang terakhir kita lihat botol berlabel gelap. Dapat terlihat bahwa tidak adanya gelembung-gelembung gas oksigen. Hal ini dikarenakan suhu yang cukup tetapi tidak terpapar sinar matahari. Jadi tanaman hidrilla di botol berlabel gelap tersebut tidak mengalami proses fotosintesis. Adapun hasil pengamatannya sebagai berikut. Kemudian ada pembahasan yang lebih jelas. Dan ini adalah kesimpulan dari percobaan Ingenhouse.
Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam praktikum SATS. Adapun tujuan dari praktikum SATS ini adalah untuk mengetahui peran cahaya dalam proses fotosintesis. Dan yang kedua, untuk membuktikan adanya zat amilum dalam hasil proses fotosintesis. Percobaan yang kedua, kita akan melakukan uji praktikum SATS. Yang pertama ada alat dan bahan, yaitu ada aluminium foil, ada penjepit kertas atau kler, betadine, 1,5 botol alkohol, panci, dan wadah plastik. Langkah pertama dalam uji SATS ini adalah kita tutupi daun dengan menggunakan aluminium foil dan penjepit agar tidak mudah lepas. Lalu kita tunggu selama kurang lebih 1 hari hingga 2 hari. Langkah ini bertujuan agar bagian tertutupi aluminium foil tidak terkena paparan sinar matahari. Setelah menunggu 1-2 hari, kita petik daun tersebut. Jangan lupa untuk memetik 1 daun lagi untuk diuji coba bandingkan. Langkah kedua, kita isi panci dengan air. Kemudian kita rebus air hingga mendidih. Setelah daun dipetik, bukalah aluminium foil pada daun tersebut. Bukalah dengan hati-hati agar daun tidak robek. Setelah mendidih, kita masukkan daunnya. Rebuslah daun hingga daun menjadi layu, atau air rebusan menjadi kehijau-hijauan. Setelah menjadi layu, kita tiriskan daun ke dalam wadah plastik. Lanjutkan dengan merebus daun kedua. Setelah kedua daun ditiriskan, tambahkanlah alkohol ke dalam wadah plastik tersebut. Tujuannya adalah untuk melarutkan zat klorofil dalam daun tersebut. Masukkan wadah plastik ke dalam air panci yang mendidih. Setelah cairan alkohol berubah menjadi kuning kekuningan, tiriskan kedua daun tersebut ke dalam wadah yang berbeda. Kemudian kita cuci kedua daun tersebut agar kandungan alkohol dalam daun tersebut menghilang. Setelah dicuci sampai bersih, kita tambahkan betadine secukupnya untuk membuktikan ada tidaknya amilum dalam kedua daun tersebut. Dan beginilah hasil akhir dari praktikum percobaan SATS. Hasil pengamatan. Pembahasan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari percobaan SATS. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.